Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Di video kali ini Abi akan sedikit mengulas ya tentang kelebihan dan kekurangan dari DJI Tello. Setelah beberapa waktu Abi menggunakan DJI Tello ini, dan perlu sahabat ketahui bahwa Abi sendiri pernah mengalami crash yang hampir fatal ya. Tapi ternyata DJI Tello ini cukup ramah untuk pemula dan tidak mengecewakan. Jadi kali ini Abi akan berbagi kelebihan dan juga tentu saja pasti ada kekurangan. Tidak mungkin mempunyai kelebihan saja ya, pasti ada kekurangan juga. Dan Abi sendiri akan melihat dari dengan cara yang positif ya. Kita tidak menjunjung atau juga menjelek-jelekan seperti itu. Kini ya, ini seperti yang pernah disampaikan tadi ya, bahwa Abi pernah mengalami dengan DJI Tello ini masalah yang cukup serius, yaitu crash dari ketinggian kurang lebih 15 meter, bahkan lebih ya, kalau nggak salah hampir 20 meteran. Dan waktu itu kena angin, jadi tidak bisa terkendali dan sampai jatuh ya. Jatuhnya itu menimpa pohon kelapa, terus langsung terjun ke kolam ya teman-teman, kolam yang berair, berlumpur lagi kolamnya itu, sampai bawahnya ini semua kena tanah berlumpur ya. Dan waktu itu sudah kecil harapan sekali untuk bisa hidup kembali ini DJI Tello-nya. Dan ternyata ya, setelah dicek, dikeringkan, ternyata bisa hidup kembali. Dan alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini ya. Dan setelah dipakai, mungkin karena tadi juga kecebur ya, kecebur dengan bercampur lumpur juga, kecebur ke air. Setelah dipakai beberapa jam, mengalami yang sebelah sini ya, sebelah bawah bagian kanan, mengalami mati motor ini ya, mati motor ini. Nah, dan ini ada ini ya teman-teman, lihat ini bekas ganti motornya, dan hanya satu, alhamdulillah ya, tidak ada masalah. Baik, kembali ke pembahasan pokok, yaitu tentang kelebihan dari DJI Tello. Dengan kejadian tersebut ya teman-teman, akhirnya habis sendiri punya kesimpulan bahwa DJI Tello ini punya kelebihan yang sangat luar biasa ya dari produk-produk DJI. Dan memang yang pertama dalam hal harga mungkin ya teman-teman, dibandingkan dengan DJI Tello yang lainnya, mungkin ini yang paling miring, karena untuk paket standarnya saja cukup kita mengeluarkan uang sekitar 1,5 jutaan, sementara untuk paket kombonya dengan baterai cadangan ya, kita harus mengeluarkan sekitar 2,1 jutaan. Dan ini sangat pas lah untuk pemula ya, yang ingin serius menekuni drone ya, dan ingin berkembang ke yang lebih jauh lagi. Jadi sangat direkomendasikan untuk awal-awal menggunakan Tello ini. Karena apa? Karena memang seperti tadi, pertama tahan banting ya. Jadi memang DJI Tello ini cukup ramah untuk pemula, sehingga jatuh pun seperti yang Abi alami ya, tidak mengalami hal yang fatal. Mungkin untuk drone-drone yang lain itu sudah patah, jatuh dalam ketinggian yang cukup tinggi 20 meteran, terus jatuh ke air kurang lebih sekitar 2 atau 3 menitan, masuk lumpur lagi. Tapi alhamdulillah masih bertahan dan juga tidak ada kendala dalam hal mesinnya. Nah, jadi yang pertama itu ramah untuk pemula. Kelebihan yang kedua teman-teman, nah dalam masalah kendali. Nah, kendali ini cukup presisi ya. Kenapa? Karena pengalaman pertama menggunakan DJI Tello ini bisa jadi hal yang tak terlupakan bagi kita yang pemula ya. Karena drone ini dibekali dengan sistem kontrol yang presisi. Karena kita cukup menggunakan kontrol dari smartphone kita, dan tidak ribet, cukup mudah untuk dipelajari itu ya.
Terus yang ketiganya teman-teman, kelebihan dari DJI Tello ini ya, yaitu dalam mode point of view-nya atau POV-nya ya. Dengan smartphone kita bisa mengendalikannya. Nah, ini suatu poin plus ya, sehingga kita bisa dengan mudahnya mengontrol, melihat dan mengendalikan drone ini ya, yang mungil ini, tanpa harus ada tambahan kontrol lagi. Jadi cukup dengan smartphone. Itu kelebihan dari yang dimiliki oleh drone ini ya. Terus yang keempatnya, mungkin teman-teman yang sudah senior sudah tahu betul ya, yaitu punya fitur-fitur yang menyenangkan. Banyak fitur jika teman-teman buka di aplikasi Tello bawaannya ya. Di antaranya adalah fitur Draw and Go, dimana kita tidak harus menyimpan ini di landasan, kita bisa langsung melemparkannya dan terbang. Itu Draw and Go. Atau juga ada istilah flip yang cukup kita di tengah-tengah smartphone kita, dan ini akan berjungkir balik ya di udara dengan akrobatiknya. Jadi cukup menarik ya untuk kita. Terus juga memiliki bounce mode, circle ya, dan lain sebagainya. Dan itu juga untuk misalkan circle itu otomatis akan merekam secara otomatis ya sampai dengan selesai dari fitur itu ya. Cukup bagus kalau misalkan kita gunakan untuk mengambil video shot misalkan. Nah, itu ya fiturnya. Terus juga bisa menciptakan atau membuat foto yang cukup menarik ya, dan juga video yang cukup berkualitas. Tentu saja tanda kutip ya berkualitas di sini teman-teman ya, disesuaikan dengan harga juga, dengan fitur kameranya juga ya. Ini kan cuman dibekali dengan kamera yang berukuran 5 megapiksel ya, 5 megapiksel ya, tapi menghasilkan gambar yang cukup memuaskan. Nanti di akhir video ini ada contoh ya, pengambilan gambar tadi pagi sebelum matahari terbit ya, bahkan masih setengah enaman ya, setengah enaman kita ngambil gambar di sawah ya, dan teman-teman bisa lihat dalam keadaan yang masih agak sedikit gelap ya. Sengaja saya mengambil contoh seperti itu gambar-gambarnya, teman-teman lihat saja di akhir video ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar sinematik misalkan, terus ingin belajar foto menggunakan drone, teman-teman bisa juga memanfaatkan drone mini ini ya. Itu ya. Untuk selanjutnya, kita tidak fair ya kalau hanya menyebutkan hal yang bagus-bagusnya saja. Tentu saja kita juga harus menyebutkan juga kekurangannya ya, supaya fair lah. Memang DJI Tello ini kan diciptakan atau dibuat untuk pasar para pemula ya, seperti halnya Abi sendiri yang baru mengenal drone ya. Pantas saja pasti ada kekurangan jika dibandingkan dengan ya misalkan produk-produk DJI yang lainnya atau merek-merek lainnya, misalkan dengan Autel atau ya pokoknya merek-merek dari drone yang lainnya yang punya fitur yang lebih lengkap lagi. Ini kan pemula. Nah, jadi kelemahannya yang pertama yang Abi rasakan itu ya ringkih terkena angin ya. Itu yang pertama ya. Karena apa? Karena berdasarkan pengalaman pribadi, ini ngalami jatuh ya teman-teman, ini ngalami jatuh dan dari ketinggian ini, dan kendala pertama itu ya memang karena angin. Jadi kesimpulannya, kalau memang teman-teman ingin aman ya menggunakan ini ya, cari, kalau memang ingin mainnya di outdoor atau di luar ruangan ya, teman-teman harus menunggu saat angin lagi tidak ada, lagi kurang lah. Kalau tidak ada nggak mungkin ya, misalkan hanya bertiup secara sepoi-sepoi. Jangan sampai lagi ada angin kita nekat ya menerbangkan, pasti ada resiko lah gitu. Seperti halnya yang Abi alami, yaitu sampai terjun ke kolam seperti itu kan ya. Sayang juga ya kalau misalkan baru kita beli, kita juga masih senang mainnya, terus ini tiba-tiba mati. Dan kekurangan yang keduanya ya, ini tidak cocok untuk outdoor. Jadi kita harus benar-benar waspada ya kalau misalkan main di outdoor.
Ya walaupun bisa digunakan seperti halnya contoh video yang nanti teman-teman bisa lihat ya di akhir, itu kan di outdoor, di ruangan, di luar ruangan, bahkan di pesawahan, tapi suasananya lagi nggak ada angin, terus juga ya lagi aman lah pokoknya. Kita mencari situasi dan kondisi yang cukup ya bersahabat dengan drone mini ini ya. Nah jadi untuk teman-teman yang ingin main aman ya, sebaiknya main di dalam ruangan dulu ya, kecuali memang teman-teman sudah lihai ya memainkannya, atau sudah juga menambahkan fitur-fitur yang lainnya, atau juga teman-teman sudah misalkan dilengkapi dengan kontrol yang bisa dibeli secara terpisah ya. Nah itulah teman-teman, jadi kelebihan dan kekurangan daripada DJI Tello. Yang penting untuk harga memang cocok lah, dengan harga sekian 1,5 jutaan teman-teman sudah bisa mendapatkan DJI Tello ini ya, yang cukup untuk kita para pemula untuk belajar. Nah nanti kalau kita sudah lihai ya, kita bisa upgrade ke yang lebih tinggi lagi speknya ya, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa lihat ya hasil dari video sampel yang diambil pasca kita mengalami crash seperti itu, dan hasilnya masih oke. Bahkan kita masih bisa menerbangkan ini dalam sampai ketinggian 20 meter lebih ya. Baik, selamat menyaksikan di akhir ya, dan kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.